Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari mata kuliah Mikroekonomi kelas F, program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, kami akan membahas tentang efek penggantian dan efek pendapatan dalam teori perilaku konsumen. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ada Isnawati, Novi Aulia, Nur Aini Syahrir, Muhammad Rasul Haris, dan Fatia Isniani Saad. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai topik yang kami bahas. Selamat menyaksikan. Preferensi konsumen dan pilihan optimal. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda terhadap barang dan jasa. Namun, ada satu prinsip yang berlaku untuk semua konsumen, yaitu mereka ingin mendapatkan manfaat maksimal dengan anggaran yang terbatas. Nah, keputusan konsumen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, harga barang. Nah, jika harga barang turun, konsumen cenderung membeli lebih banyak. Yang kedua itu pendapatan konsumen. Nah, semakin tinggi pendapatannya, semakin banyak barang yang bisa dibeli. Yang ketiga itu ada harga barang lain. Nah, jika harga barang substitusi turun, konsumen bisa beralih ke barang tersebut. Ketika harga suatu barang berubah, ada dua efek yang terjadi, yaitu efek penggantian dan efek pendapatan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu efek penggantian atau substitution effect. Efek penggantian terjadi ketika harga suatu barang turun, sehingga konsumen mulai mengganti barang lain dengan barang yang lebih murah. Ini terjadi karena perubahan harga relatif antara dua barang, yang membuat barang yang lebih murah menjadi lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Contoh sederhana, jika harga pakaian turun, konsumen yang sebelumnya lebih banyak membeli makanan mungkin akan mengalihkan sebagian anggarannya untuk membeli pakaian, karena kini harganya lebih terjangkau. Karakteristik utama efek penggantian: yang pertama, konsumen cenderung mengganti barang yang lebih mahal dengan barang yang lebih murah. Kedua, barang yang lebih murah menjadi lebih menarik dibandingkan alternatif lainnya. Kemudian yang terakhir, efek ini selalu bersifat negatif terhadap harga. Artinya, ketika harga barang turun, permintaannya akan meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Jika harga naik, maka permintaan akan menurun. Kemudian yang kedua yaitu efek pendapatan atau disebut juga dengan income effect. Selain efek penggantian, ada juga efek pendapatan. Efek ini terjadi karena penurunan harga suatu barang meningkatkan daya beli konsumen meskipun pendapatan mereka secara nominal itu tidak berubah. Jadi, ketika harga suatu barang turun, konsumen merasa seolah-olah memiliki pendapatan yang lebih besar karena dengan jumlah uang yang sama, mereka dapat membeli lebih banyak barang dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, adapun efek pendapatan ini bergantung pada jenis barang yang dikonsumsi. Jika pada barang normal, jika harga turun, konsumen akan membeli lebih banyak karena daya beli mereka itu meningkat. Pada barang inferior, jika harga turun, konsumsi bisa tetap atau bahkan berkurang karena konsumen mulai beralih ke barang lain yang lebih baik. Contoh efek pendapatan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, jika harga pakaian turun, maka konsumen tidak hanya bisa membeli pakaian lebih banyak, tetapi mereka juga menggunakan sisa anggaran mereka untuk membeli barang lain seperti makanan maupun hiburan. Hal ini terjadi karena peningkatan daya beli membuat mereka lebih fleksibel dalam mengalokasikan anggaran mereka. Baik, saya Nur Aini Syahrir akan menjelaskan tentang analisis efek penggantian dan efek pendapatan dalam grafik. Teman-teman bisa lihat grafik yang ada di samping, di mana keterangannya adalah titik E yaitu keseimbangan awal sebelum perubahan harga, kemudian titik D adalah keseimbangan sementara setelah efek penggantian terjadi, titik E adalah keseimbangan akhir setelah efek pendapatan terjadi, kemudian kurva U1 adalah kurva indiferen awal, kurva U2 adalah kurva indiferen setelah perubahan harga. Garis anggaran AM adalah garis anggaran awal, garis anggaran A1B1 adalah garis anggaran setelah harga pakaian turun, kemudian garis anggaran F1D adalah garis anggaran antara untuk memisahkan efek penggantian dan efek pendapatan. Kemudian sumbu vertikal O sampai A adalah jumlah makanan, sumbu horizontal O sampai C adalah jumlah pakaian, di mana pada awalnya garis anggaran konsumen ini berada di garis AB, kemudian titik keseimbangan terjadi di titik E.
Kemudian konsumen mengonsumsi Q pakaian dan M makanan. Ketika harga pakaian turun, garis anggaran akan bergeser ke garis AC yang memungkinkan konsumen membeli lebih banyak pakaian. Titik keseimbangan baru terjadi di E1 dengan konsumsi pakaian meningkat menjadi Q1. Bagaimana kita bisa memisahkan efek penggantian dan efek pendapatan? Nah, untuk itu kita menggambar garis A1, B1 yang sejajar dengan garis anggaran baru, tetapi dengan daya beli yang tetap. Garis ini bersinggungan dengan kurva kepuasan U1 di titik D. Nah, dari titik E ke D, konsumsi pakaian meningkat dari Q ke Q2, sedangkan konsumsi makanan sedikit berkurang dari M ke M2. Ini terjadi karena konsumen menggantikan makanan dengan pakaian yang lebih murah. Kemudian dari titik D ke E1, itu konsumsi pakaian meningkat lebih lanjut dari Q2 ke Q1, dan konsumsi makanan juga meningkat dari M2 ke M1. Ini terjadi karena daya beli konsumen meningkat. Jadi dari analisis yang telah kita bahas dapat disimpulkan bahwa efek penggantian dan efek pendapatan memiliki peran penting dalam menentukan pola konsumsi seseorang ketika harga suatu barang berubah. Efek penggantian terjadi karena perubahan harga relatif suatu barang yang membuat konsumen beralih dari barang yang lebih mahal ke barang yang lebih murah. Sedangkan efek pendapatan muncul karena perubahan harga meningkat atau menurunnya daya beli konsumen meskipun pendapatan mereka tidak berubah. Kedua efek ini bekerja secara bersamaan dalam mempengaruhi keputusan konsumsi. Namun, dampak dominalnya bisa berbeda tergantung pada jenis barang dan konsumsi ekonomi konsumen. Oleh karena itu, memahami hubungan antara efek pengganti dan efek pendapatan sangat penting dalam menganalisis perilaku pasar dan permintaan suatu barang. Itulah tadi penjelasan mengenai efek penggantian dan efek pendapatan dalam ekonomi. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih paham bagaimana perubahan harga mempengaruhi keputusan konsumsi. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.